Halo kawan-kawan semua. Hari ini saya akan berbagi tutorial, tapi tutorialnya ini special edition ya. Kenapa saya bilang tutorial special edition? Sebenarnya channel ini saya mau bikin tutorial-tutorial yang terkait dengan IT. Tapi untuk special edition ini saya pengen berbagi sama kawan-kawan tentang salah satunya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini sangat penting bagi kita, dan sebenarnya memang sangat berguna ya, sangat berguna karena kita Al-Quran yang kita pegang itu kita nggak boleh sembarangan cara membacanya, dan kita harus paham ilmu tajwidnya seperti apa. Itulah di special edition saya pengen berbagi tutorial gimana cara-cara kita baca ayat Al-Quran. Baik kawan-kawan, di special edition ini yang pertama kita akan membahas tentang ilmu tajwid di surat Al-Fatihah. Nah, ini surat Al-Fatihah ini sangat penting ya, surat Al-Fatihah ini, karena surat Al-Fatihah ini selalu kita gunakan dan merupakan salah satu rukun sholat, yang sering kita kerjakan. Baiklah ya, kita mulai saja. Ini kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, Bismillah ini ada huruf, ada kata Allah di situ. Kalau misalnya dia sebelumnya hurufnya kasro, itu maka Allahnya dibaca tipis. Jadi kata Allah itu dia bisa jadi tebal, dia bisa jadi tipis, tergantung kondisi. Nah ini Allah sini kalau misalnya dia sebelumnya itu huruf garis bawah artinya kasro, itu kita bacanya dengan tipis. Jadi Bismillah, bukan Bismillah, bukan ya, tapi Bismillah. Rahman. Nah ini ada huruf ro ini ada tasdidnya artinya ada kayak semacam penekanan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya R-nya 1 beda kita bacanya kalau misalnya R-nya 2. Begitu juga bahasa Arab, kalau R-nya 1, ro-nya 1 dengan ro-nya double itu bedanya di penekanan. Jadi Rahman. Nah ini di dalam satu kata ini Ar-Rahman ini ada huruf ro bertasdid. Itu ro bertasdid kita bacanya agak ditekankan karena kita sambung dengan huruf sebelumnya. Nah di sini juga ada huruf mim yang tanda di atasnya harokatnya itu kan fathah itu namanya kalau garis atas, tapi fathahnya ini tegak lurus. Jadi seakan-akan ini tandanya bahwa ini sebenarnya di sini sebenarnya ada alif mati. Nah itu Ar-Rahman. Nah itu kalau ada alif mati sebelumnya fathah itu namanya mat tabi'i, dan panjangnya itu 2 harokat. Lebih enak kita ngomongnya 2 detik kali ya. Jadi ma 1 2 ma kayak gitu. Nirrahim. Nah, terus Ar-Rahim, kata-kata Ar-Rahim itu sambung tuh. Nirrahim ada tasdid lagi, berarti kita ro-nya itu kita beda bacanya. Him. Di sini juga ada mat tabi'i. Cuman karena dia di akhir kalimat, mat tabi'i itu sebenarnya bacanya kan ada dua ketukan. Tapi kalau misalnya dia di akhir kalimat itu bukan lagi namanya mat tabi'i, tapi namanya mat arid li sukun. Nggak usah diingat ya, matnya apa. Tapi saya ingin teman-teman paham bahwa kapan dia dibaca 2 harokat, kapan dia dibaca 4 harokat atau 6 harokat.
Nah, kayak mat arid lisukun ini karena dia di akhir kalimat itu membacanya enggak dua walaupun dia mat tabi'i karena dia di akhir kalimat namanya mat arid lisukun. Dia berlaku boleh 4 detik atau 6 detik gitu. Kan kalau mat tabi'i saya mungkin pengetahuan umum aja sekali lewat aja. Mat tabi'i itu sebenarnya ada 3 ya. Ketika dia huruf alif, huruf waw, huruf ya. Jadi ini ya termasuk ya mati sebelumnya kasroh, sebelumnya itu namanya mat tabi'i karena dia di akhir kalimat jadinya mat arid lisukun dan cara bacanya agak panjang 4 atau 6 detik gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, nah itu ada mim mati ketemu dal. Itu hukumnya kalau dalam ilmu tajwid namanya izhar safawi dan sifat arti izhar itu sendiri itu artinya adalah jelas. Jadi alhamdu beda dengan alhamdu. Nah, kayak gitu beda kita. Kalau alhamdu itu mim ketemu dal dia harus jelas cara bacanya. Kata selanjutnya lillah. Nah, ini ada Allah, huruf Allah sebelumnya kasra, bacanya tipis. Lillah. Allahnya ada fathah tegak lurus, bacanya 2 detik gitu. Rabbi ba-nya bertasydid itu beda sama dengan ro tadi yang di atas tadi ya. Ba-nya ini ada 2 sebenarnya, cuman cara penulisannya jadi karena dia 2 dikasih tasydid. Rabbil Rabbi bacanya ada penekanan. Alamin. Ini mat tabi'i juga. Itu bacanya 2 detik karena ada tegak lurus tadi ya. Alamin. Nah, ya mati sebelumnya kasroh karena dia di akhir kalimat jadinya mat arid lisukun. Boleh dibaca 4 harokat atau 4 detik ya, 4 detik sampai 6 detik. Maliki yaumiddin. Nah, itu ada fathahnya, ada alifnya ya, ada alif fathah sebelumnya fathah. Jadi hukum baca ininya dua harokat panjangnya. Yaumiddin, middin. Dal bertasydid harus ditekan dikit. Middin. Ya mati sebelumnya kasroh, mat arid disukun. Jadi boleh 6 panjangnya. Iya, ada ya bertasydid dibaca agak penekanan. Dan ya ada alif mati sebelumnya fathah namanya mat tabi'i. Iya karena budua iya. Nah, sering saya dengar kalau misalnya ada yang baca tuh nak budu dipanjangin, padahal di sini waw matinya nggak ada, harusnya pendek. Nak budu wa iya ya ya-nya bertasydid ada penekanan, ya-nya ada alif mati panjangnya 2 harokat. Nasta'in. Ya mati, nasta'in. Nah ya, ya-nya mati ya. Ya-nya mati sebelumnya kasroh atau garis bawah, jadi mat arid lisukun. Ihdinas. Nah itu ada tasydid, berarti kita ada penekanan. Ihdinas siro. Ro-nya di depannya ada alif dan ro garisnya adalah garis atas. Nah itu 2 harokat kita bacanya, agak dipanjangin dikit 2, tapi sebanyak cukup 2 detik aja gitu. Tol mustaqim. Nah itu ya mati sebelumnya kasroh, jadi mat arid lisukun karena dia di akhir kalimat. Boleh bacanya 4 atau sampai dengan 6 harokat.
Siratal ladzi, sirata. Ada alif, jadi mat tabi'i juga ya, mat tabi'i. Siratal ladzi, mat tabi'i juga, dua harokatnya. Ada ya sebelumnya kasra, siratal ladzi an'amta. Beda huruf a sama ain itu beda, jangan disamakan. An'am, nah itu beda. An'am, nah itu kan beda, tapi an'am gitu jelas. Dan ini ada hukum tajwidnya juga. Nun mati ketemu ini ya, nun mati ketemu dengan huruf ain. Nun mati ketemu huruf ain itu bacanya juga izhar. Kalau ini di atas tadi izhar syafawi, kalau ini izhar halqi. Tapi sama-sama sifatnya adalah bacanya jelas. Jadi itu jelas bacanya. Jangan dipending, jangan dipanjangkan. Ada amta. Nah, itu ada mim mati ketemu ta, itu juga izhar juga, tapi izhar syafawi. Dalam izhar syafawi, jadi dalam satu kata ini ada dua hukum tajwid. Nun mati ketemu ain, ada mim mati ketemu dengan ta, sama-sama izhar, tapi yang satu izhar khalqi, yang satu izhar syafawi, dan sama-sama harus dibaca jelas. Walad do, ada do-nya ini bertasdid, berarti ada penekanan di situ. Walad dolin, walad do-nya ditekan, lamnya ditekan, karena sama-sama dia punya tasdidnya. Walad dolin, sama. Nah itu di akhir kalimat ada ya mati sebelumnya kasrah, itu hukumnya mad arid lisukun juga. Nah jadi dari surah Al-Fatihah ini ada beberapa hukum tajwid yang kita pelajari. Saya pengennya teman-teman jangan diingatin ini hurufnya apa, tapi ingatin cara baca, cara panjang pendeknya aja, udah simple aja, itu aja. Ingatin cara panjang pendeknya aja. Selanjutnya, nah ini kita akan bahas salah satu surat lagi yang merupakan surat favorit saya. Ini kalau lagi salat sendirian saya paling senang surat ini, entah karena daya tariknya atau apanya gitunya ya. Mungkin teman-teman juga sama tuh, surat ini sama-sama favorit kali ya. Qul huwallahu ahad. Nah ini yang ada ini Allah. Qul huwallah. Allah sebelumnya fathah, bacanya berarti tebal, bukan huwallah, bukan, tapi huwallah, ada tebal deh. Allahnya ada fathah tegak lurus, bacanya 2 harokat, 2 detik, ahad. Nah ini ada ilmu tajwid baru lagi, ahad. Nah, ini huruf dal ini termasuk qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu ada 5. Gampangnya kita ingatnya baju di toko gitu. Baju di toko. Walaupun nggak enak ya nyebutin baju di toko, karena kita sekarang nih nggak bisa beli baju gitu. Nah ini kita buat simpelnya aja, maksudnya biar kita ingat ya. Baju di to, baju jim, berarti huruf ba, huruf jim, dal, to dan ko itu termasuk qalqalah. Qalqalah itu artinya dipantulkan. Jadi kalau dalam ilmu fisika, kalau kita pantulkan, kalau suara asli dengan suara pantulannya itu ada gapnya walaupun sedikit, jadi kita pantulkan gitu. Ahad, nah gitu. Allah, nih Allahus Samad. Allah ada tasdid, Allah tebal karena sebelumnya
fathah, Allahnya, lamnya ada fathah tegak lurus, bacanya 2. Hus-somad itu ada soknya bertasydid, jadi kita harus bacanya double gitu. Hus-somad termasuk juga qalqalah, jadi harus dipantulkan, jangan hus-somad. Nah kayak gitu. Beda ahad, somad gitu. Tapi ahad, somad gitu. Ada pantulannya gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam ada mim mati ketemu ya. Ini mim mati ketemu ya, itu namanya izhar syafawi. Kalau izhar sifatnya apa tadi, jelas ya, kita harus jelas, nggak boleh kita tunda-tunda, nggak boleh kita dengungkan gitu, harus jelas. Lam yalid, nah, yalid ketemu lagi qalqalah, yalid walam mim mati ketemu ya lagi ya, mim mati ketemu ya, itu izhar syafawi juga. Jadi harus jelas. Lam yalid wa lam yulad. Nah itu yulad. Ada waw mati sebelumnya dhammah, itu mat tabi'i juga. Mat tabi'i panjangnya 2 yulad. Jangan kepanjangan. Kalau misalnya kalau mat tabi'i kan kita bacanya tadi 2 detik ya. Yulad. Tetap kita pantulkan juga dalnya karena dia qalqalah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam ya, mim mati ketemu ya, itu izhar syafawi dan jelas. Walam yakul lahu hu dhamma, tapi dhammanya ini terbalik. Jadi dhamma itu kalau dhammanya normal itu bacanya pendek, tapi kalau dhammanya kebalik itu artinya berarti panjang gitu. Artinya panjang kayak ya sifat dengan mat tabi'i tadi. Jadi kita panjang 2 harokat. Lahu itu panjang, tuh 2 gitu. Kufuwan ahad. Nah, ini ada tanwin. Jadi ada hukum nun mati itu juga dia sama dengan tanwin. Tanwin nun mati atau tanwin ketemu alif. Jadi alif, ain itu izhar juga. Sama ini. Kufuwan ahad. A hamzah ketemu hamzah ahad. Nah itu jelas ahad. Dalnya termasuk qalqalah tadi. Jangan lupa dipantulkan. Ahad. Nah, kawan-kawan, itu saja tutorial tajwid kita hari ini. Kita cukup dulu 2 surat ya, surat Al-Fatihah sama surat favorit saya. Ini kita sama-sama kita pelajari sama-sama supaya semakin kedepannya cara baca Al-Quran kita semakin baik. Kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada masukan atau ada yang perlu diklarifikasi atau yang ditanyakan, boleh juga silakan komen di bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di tutorial special edition selanjutnya. Dah, assalamualaikum.